Hafiz, Abizar, Al-Gaisan, Anastasia, Ajahra, Dapin, Fauzan, Rizky Jian, Galang Prabowo, presiden ya. Dia Santa Gunung, Inaya, Ikro Bilal, Nama, Ayah, Lutfi, Dikaila, Dikail, Muhammad Fatan, Haidar, Faiz, Kausar, Omar Wafik, Raden Aska. Mana Raden Aska? Rahman Nuralaha, Rajin, Rajan, Raina, Sheka, Sheka kemana Sheka? Nggak tahu. Vicky, Yuna, Yuna mana Yuna? Gangwa. Oke. Yang dua gak masuk ya, kayaknya sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Oke. Ya, sebelum memulai ke pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya ya. Silakan.
Ya, di sini kita ini pelajaran yang baru yaitu KKA ya. Nah itu KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi coding ini sudah sering kalian gunakan. Ya, tentunya di dalam kehidupan sehari-hari kalian sekarang tidak sudah mulai bisa. Ada yang dikenal dengan yang namanya ChatGPT. Siapa yang suka pakai ChatGPT? Nah, terus ada yang terbaru yaitu Cici. Nah, pernah ada? Oke, ada yang namanya ChatGemini. Ya, Canva. Ada yang pernah pakai Canva? Ada ya. Untuk apa aja sih biasanya? Membuat gambar. Terus edit apa? Video. Terus apa lagi? Membuat presentasi. Apa lagi? Membuat poster, betul. Nah, jadi apa namanya? Coding dan kecerdasan artifisial ini mungkin sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam membuat tugas maupun mengedit foto, mengedit video dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekarang ini materi yang akan saya sampaikan. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah ini ada dua. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan berpikir komputasional. Ya. Yang kedua adalah menyusun langkah-langkah kecil dalam memecah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah dengar belum? Apa itu komputasional? Ada yang tahu? Silakan. Yo, ada yang berpendapat? Hah? Apa? Belum ya? Belum tahu semuanya? Belum. Oke, ya. Komputasional. Ya, oke, bacaan akan jelaskan. Nah, ini dia. Pengertian berpikir komputasional. Ya. Yang pertama, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien yang dapat dibantu atau diimplementasikan oleh komputer. Oke, Pak Ucan akan coba jelaskan lebih lebih mengerti lagi oleh maksud yang memang di fase C ya kalian. Oke, begini, berpikir komputasional itu contohnya seperti ini. Kalian akan mengadakan sebuah acara. Contohnya kalian akan mengadakan acara reuni. Suatu saat nanti kalian akan mengadakan yang namanya reuni akbar. Ya, SDT yang ditunjuk sebagai ketuanya adalah Omar. Nah, Omar, bisa gak Omar bekerja sendirian? Menyiapkan tempat, menyiapkan acara, ya, menyiapkan konsumsi, bisa gak Omar bekerja sendiri? Bisa, cuman capek. Bener gak? Capek kan? Capek pasti kan, berubah tempat dan lain sebagainya. Nah, berpikir secara komputasional itu, Omar sebagai ketua kelas, dia harus membagi divisi-divisi. Divisi itu apa? Seksi. Tuh, di dalam struktur organisasi di situ ada sekbid atau seksi bidang. Ya, jadi Omar itu harus memecah, agar dia tidak capek. Misalkan menunjuk Faiz sebagai acara, misalkan menunjuk Sisi sebagai sekbid konsumsi, ya, menunjuk dia untuk menyiapkan tempatnya dan lain sebagainya. Nah, jadi berpikir secara komputasional itu membagi sebuah permasalahan yang besar menjadi kecil. Benar ya? Jadi kecil-kecil tuh, ya. Jadi tidak apa? Jadi tidak capek. Benar tak? Ya, bayangkan kalau misalkan Umar itu bekerja sendiri, kan? Ya, akan capek. Oke, mengerti sampai sini? Nah, terus berpikir secara komputasional. Oke, selanjutnya di sini ada konsep utama berpikir komputasional. Yang pertama yaitu ada yang namanya dekomposisi. Ya, ada yang namanya dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Seperti tadi yang dicontohkan, Omar
sempit-sempit, ya dan lain sebagainya. Nah itu dinamakan dengan dekomposisi. Dan yang kedua adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah mengkompuskan padahal penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. Jadi memilah mana yang penting, mana yang jelek. Yang pentingnya itu didahulukan, yang tidak pentingnya disampingkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah menyusun langkah terurut untuk solusi. Contohnya nanti bacaan akan contohkan dalam membuat kopi, ya. Oke, dan selanjutnya adalah pengenalan pola. Nah, menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah sejenis. Nanti di dalam komputasional itu atau di dalam coding itu nanti ada yang namanya aplikasi. Apakah AI itu bisa salah? Kira-kira menurut kalian AI itu bisa salah nggak? Bisa. Tergantung apa? Tergantung data pertama, ya. Tergantung data pertama yang kita kasih. Ya, nah jadi AI itu juga sama bisa salah, ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini, ya. Algoritma ini akan kita praktekkan, ya. Algoritma itu adalah langkah-langkah atau aturan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Masih ingat gak pembelajaran apa namanya teks komposisi? Masih ingat? Contohnya apa? Contohnya apa? Ya, tutorial. Misalkan contohnya apa? Membuat mie. Kira-kira mie itu nomor satunya disajikan bukan? Bukan kan? Oke, kita praktekkan. Nih, di sini. Nih, di sini Pak Ucan punya yang namanya apa ini? Nih, apa ini? Ulang ya. Oke, nih kira-kira apa yang harus disiapkan kalau kita pengen nyeduh kopi? Pertama, air panas. Kedua, gelas. Yang ketiga, punya kopi. Kira-kira kalau gelasnya nggak ada, bisa dibikin nggak? Maaf, tidak. Panas. Ya. Kira-kira urutan membuat kopi apa dulu? Apakah air panasnya dulu dituang? Apakah kopinya dibuka dulu? Apa masuk dulu? Nah, yang pertama adalah kopinya dibuka dulu. Kalau tidak dibuka, tidak bisa dituang. Oke, kita buka dulu. Ini berpikir secara algoritma. Nah, nih, set. Ya, kopinya kita buka. Oke. Lalu setelah selesai dituangkan, maka apa selanjutnya langkahnya? Tuangkan air panas ke dalam gelas. Oke, angin kopi. Terus? Nah, kucing pakai apa? Berpikir algoritma. Mengerti? Apa itu komputasional? Memecah masalah besar menjadi kecil. Algoritma itu apa? Langkah-langkah atau aturan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Pengen kopi masalah bukan? Masalah ya. Oke, nah yang harus segera selesaikan ya cara membuat kopi ini seperti ini. Dan kopi siap bisa ya. Oke, nah di sini Pak Ucan punya LKPD yang harus kalian kerjakan per kelompok dan nanti silakan untuk dipresentasikan salah satu saja. Oke, kelompok 1 yang ini ya 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke, kalian udah bawa gunting, silakan kalian susunkan gambar yang ada di dalam ini silakan digunting dan menyampaikan di sini sesuai dengan urutannya. Mengerti? Oke,
nomor 1 itu kalian apa? Apa dulu? Ya. Terus ngapain dulu? Kalau pengen anak nasi itu ngapain dulu? Apakah langsung dicolok dulu? Apakah langsung matang? Nah, di sini urutannya ya. Ya. Itu sama. Disusun urutan di sini. Ya, silakan diikuti dan dibaca. Waktunya 5 menit ya. Semuanya ya.
Boleh semuanya ke depan dulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Mulai. Ya, silakan perhatikan yang lain. Boleh yang belum silakan. Boleh, silakan. Ayo semuanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Itu saja yang bisa Pak Wajan sampaikan, ya. Kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah bahwasannya komputasional adalah cara bagaimana kita memecahkan suatu permasalahan, ya, agar menjadi terperinci, sistematis dan sistematis
Oke. Untuk pertemuan yang selanjutnya, insyaallah kita akan pembelajaran vlog. Ya, vlog itu adalah pembelajaran menggunakan media aplikasi. Insyaallah nanti di minggu depan. Oke.